makasih. Mohon izin, ini para senior semua nih. Ini kalau Ibu Yanti sama Pak Hence masih senyum aman lah Pak. Enggak, yang kita takutkan gitu kan ya. Ini Ibu Yanti juga datang ke sini tuh jarang datang loh. Maunya kita ke BTN tapi sampai datang ke sini luar biasa lah. Ya. Enggak, ya kan kita kan lihat gini ya. Gitu kan saya ngomong Pak Hence juga Pak ya. Pak kalau jangan sampai ini pandemi ini krisis kesehatan jangan sampai menjadi krisis perbankan gitu kan. Karena kalau sampai perbankan kolaps, waduh, ngeri deh. Makanya saya lihat ini, makanya Pak Hence masih ketawa. Oke lah gitu. Ada Adam, ya. Iya. Izin Pak Ismet, thank you loh Pak. Ini grup sinerginya luar biasa nih berkembangnya. Jadi saya mau sharing sedikit aja sebetulnya nih yang Pak Tirta itu luar biasa Pak, betul Pak. Jadi kan kalau kita lihat kan properti 2009 ya, kalau dibuka tuh dari akses tol ke Alam Sutra ya itu dulu naik terus lah. Betul tadi yang Pak Tirta sampaikan itu sebetulnya kan properti itu nggak jatuh harganya. Yang tadi kan 2 juta Pak ya, 3 juta, 5 juta, 7 juta gitu kan. Yang salah itu yang beli 7 juta. Ya kan? Nah, harganya kan naik kan. Kayak tadi beli 8 juta lah, di 8 juta dia jual lagi. Terdiskon, terkoreksi kan. Yang salah kan yang beli gitu. Makanya kan saya selalu bilang ini hati-hati kita ngelihat siklus juga kan, bottomnya kapan. Karena mungkin bottomnya sekarang udah bottom juga lah. Ya, kalau data saya itu Pak Tirta, sebenarnya 2009 itu udah mau naik Pak, gitu kan. Cuman tiba-tiba kita nggak tahu kena hit pandemi ya gini lagi gitu. Saya sih masih optimis gini ya, kalau kita ngelihat itu tuh Pak itu saya tadi sempat beberapa hari yang lalu saya kan diskusi sama lagi itu ada Kemenq nggak sobat Kemenq, Kemenko Ekonomi sama BI. Itu bahas ini Pak, yang turunan -3 sekian gitu kan. Jadi ternyata kan kalau kita tenang-tenang aja di sini ya, melihat oh pemerintah jalan, ternyata tuh di dalam tuh itu tuh luar biasa kerjanya. Bagaimana dia mempertahankan GDP growth kita dengan konsumsi pemerintah tuh luar biasa loh. Pusingnya tuh luar biasa. Saya aja masih, aduh saya nggak ngerti lah. Tapi dia mempertahankan konsumsi pemerintah sampai naik itu Pak itu luar biasa Pak. Jadi kita mesti apresiasi lah pemerintah kita yang kita santai-santai aja ternyata di dalam itu wah pusingnya setengah mati. Nah itu yang saya bilang tuh di satu sisi ini yang menengah atas betul tuh Pak yang masih banyak uang. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya di Q2 itu 6 uang dana pihak ketiga perbankan kita kan 6.200 triliun gitu ya. Itu naik ya Pak ya, Ibu ya. Yang tabungan 5 miliar ke atas itu naik. Nah jadi pertanyaan kan jangan sampai masyarakat ini terlalu banyak nyimpen di bank. Ini kan nggak naik-naik, ekonomi nggak akan jalan gitu kan. Tapi artinya daya beli itu ada gitu. Daya beli yang 5 miliar ke atas, tapi kita bicara 5 miliar ke bawah. Nah ini ya kita diskusi sama-sama. Nah, karena data dari kami itu memperlihatkan kalau mungkin yang 3 miliar ke bawah itu trennya bergeser terus Pak. Jadi misalkan gini, yang dulu dia bisa beli 3 miliar, 5 miliar ke atas udah lah, itu udah orang kaya gila lah. Ya kita nggak usah ngomongin lah, dia mau beli kapanpun bisa lah, dia nggak ngomong rugi untung lagi dia kan, dia ada cash. Tapi yang 3 miliar ke bawah, itu yang tadinya dia misalkan rata-rata beli di 2,5 miliaran gitu, sekarang tuh turun Pak, jadi 1,5 miliar gitu ya. Yang ke bawah makin turun lagi nih, jadi yang kita kan bicara menengah atas aman-aman aja, tapi kalau kita lihat masyarakat secara umum itu yang 700 jutaan turun ke 500 jutaan nih Pak, karena daya belinya turun. Yang atas ke bawah tengah, yang tengah ke bawah, gitu kan. Yang 300 dia mungkin bisanya ke 200 jutaan, bahkan rumah LPPP, gitu ya, rumah yang 168 jutaan. Tapi ketika dia ke bawah, dia punya daya beli 168 juta, tapi dia nggak mau beli. Nah ini kan milenial ini kan yang gitu ya, dia punya uang 200 juta, tapi gue dikasih LPPP mau nggak? Nggak mau Pak. Gengsinya ada kan. Ke bawah nggak bisa, naik nggak bisa gitu. Ke bawah nggak mau, ke atas nggak bisa gitu. Nah itu makin ke bawah Pak. Jadi ya ini ada satu kan ada challenging juga buat kita. Artinya di satu sisi daya beli oke, tapi kita ada satu yang saya mapping di market itu ternyata yang menengah ini jangan sampai ke bawah terus nih Pak. Ke bawah terus numpuk yang di 200 jutaan, tapi dia nggak bisa beli. Pokoknya nggak mau beli dan mungkin nggak bisa beli. Semakin bawah ini kan isu PHK Pak. PHK segala macam. Nah ini kalau kita lihat tadi konsumsi naik, GDP itu kan secara itu oke, negatif tapi lebih bagus. Tapi di yang menengah bawah ini agak beresiko gitu loh. Ya. Jadi khawatirnya gitu kan.
kita lihat PDB mungkin nanti ada kenaikan, iya, tapi daya beli yang di bawah ini agak terdistorsi, dan betul tuh Pak, pengangguran tuh makin lama makin naik, itu yang bahaya. Ya. Nah, itu yang saya lihat itu betul-betul dari pemerintah tuh betul-betul pos-posnya di mana itu betul-betul di inilah. Nah, satu lagi tadi terkait digital loh Pak. Digital marketing itu kan gini. Saat ini memang semua migrasi adapting ke digital, ya gitu kan. Tapi kalau saya lihat sebetulnya kan digital ini bukan satu-satunya faktor yang meningkatkan properti kan gitu ya. Ya. Digital banyak tuh Pak, di mana-mana. Tapi kembali lagi properti itu kan butuh offline ketemu, betul ya? Nggak bisa lah, saya yakin nggak bisa properti nggak bisa langsung di online transaksi, iya Bu. KPR aplikasi kan bisa. Tapi ketika dia beli, memutuskan decision untuk beli, kayaknya pasti datang. Nah, lucunya di Q1 tuh Pak, yang Q2, ya properti kan jatuh 50%. Itu bertepatan dengan pengetatan PSBB. Jadi dia mau beli tapi nggak bisa ketemu, jadi nggak ada transaksi tuh. Q3, Q1 itu, Q2 naik karena dilonggarkan. Q3 agak sedikit pengetatan lagi gitu, agak turun lagi. Kalau saya lihat sebetulnya kan ini faktornya itu yang pengaruh lebih ke pengetatan PSBB. Kalau sampai dibuka vaksin ada, waduh nih, saya nggak tahu nih Pak Tirta gimana nih, mungkin langsung melejit loh Pak. Kan ini semua numpuk kan, semua kan udah di mana-mana digital marketing, dia browsing segala macam udah tahu semua tuh. Ini dengan dia beli kayak temu beli gitu loh. Jadi kalau semester 2 tadi ya, banyak ngomong ke semester 2 Pak. Semester 1 kan akselerasi gitu ya. Akselerasi ya vaksin segala macam, orang masih takut pakai masker. Mungkin 1 tahun ke depan pakai masker kita. Tapi artinya daya beli di semester 2 mungkin mudah-mudahan naiknya cepet Pak. Jadi kalau ada yang bilang siklus itu 2 tahun 3 tahun, saya yakin enggak. Kalau tiba-tiba udah aman, rasa aman, itu 1 semester naiknya gila itu eksponensialnya. Nah, itulah maksudnya tuh developer ini kolaborasi kayak gini penting Pak ya kan. Kita sharing ilmu, kita siap-siap, karena pas waktunya jangan kita telat gitu loh. Karena kalau kita lihat ya banyak proyek yang tidak beradaptasi dengan new normal apapun itu akan jadi bumerang buat dia nggak siap. Dia nggak siap ketika dapat pasar luar biasa, marketnya di mana gitu kan. Market yang atas ada pasarnya sendiri, yang menengah bawah nih hati-hati. Bawahnya kemana gitu. Ya. Ya mungkin gitu sharing dari saya nih. Thank you loh Pak Ismet, teman-teman semua. Thank you.